Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Waalaikumsalam warahmatullahi dimanapun wabarakatuh. saat ini berada. Selamat sore. Alhamdulillah pada sore kali ini kami bisa bertemu dengan salah satu calon kepala desa yang kemarin ikut berkontestan dalam kegiatan Pilkades pada 16 Oktober 2022 di Kabupaten Demak. Dan juga di samping saya ini ada salah satu pakar hukumnya di Kabupaten Demak yang kebetulan tim hukum dari atau tim advokat dari PPDI Kabupaten Demak. Dan yang paling ujung itu adalah Pak Haji Nuruddin. Pak Haji Nuruddin yang merupakan salah satu saksi atau perwakilan saksi dari calon kepala desa Bapak Badrudin. Mungkin bisa kami mulai terlebih dahulu pada Pak Nuruddin. Pak Badrudin terlebih dahulu, Oh ya, bagaimana kesannya berkaitan dengan pelaksanaan Pilkades tanggal 16 Oktober kemarin? ya saya kesannya itu kurang memuaskan, Pak. Karena terjadinya perselisihan nilai atau perselisihan suara yang di situ belum diselesaikan. Dan dari pihak panitia itu dalam arahannya nanti saja diselesaikan di tingkat yang lebih atas gitu. Yang itu sangat merugikan bagi saya pribadi. Dan di sini juga saya bisa menangkap atau sudah ada barang buktinya. Di situ juga banyak apa itu ketidaksinkronan antara surat suara, data hadir dan rekapitulasi akhir hasil dari perhitungan akhir. Ada berapa calon di desa Gemulak ya Pak Badrudin? Ya, Desa di Gemulak. Desa Gemula ada 4 calon. Yang pertama Mas Slamet Riyadi, yang kedua Mas Bambang, yang ketiga saya sendiri Mas Badrudin, dan yang keempat Mbak Lili Latifah. Eh, Kondisi saat itu seperti apa? Mungkin Pak Haji Nuruddin bisa menyampaikan kondisi yang terjadi ketika pelaksanaan Pilkades di Desa Gemulak waktu itu. Oh iya, terima kasih Bapak. Awalnya memang berjalan baik, lancar, tapi pada saat akhir perhitungan di TPS 4, 5, 6, 7 ini kan sudah mulai petang situasinya, sehingga eh, panitia juga mungkin sudah capek, pengunjung juga capek, apalagi saat itu memang ada keributan yang diakibatkan dari perbedaan hasil yang diperoleh dari daftar hadir, terus penggunaan surat suara dan hasil rekapitulasi hasil suara. Dari daftar hadir itu ada 424 orang. Sedangkan surat suara yang terpakai itu di dalam rekapitulasi itu ada 428 dan hasil daripada perhitungan itu ada 430. Jadi ada selisih antara daftar hadir, terus surat suara yang dipakai dan hasil rekapitulasi suara. Jadi Ya, ada ketidaksinkronan ya antara daftar ya. hadir yang berjumlah 424 sementara jumlah surat suara sah dan tidak sah itu pada Iya, angka 430 ya. 30. Iya. Nah, Pak Haji selaku saksi dari Pak Badrudin, mungkin ada bukti-bukti yang bisa ditunjukkan. Ada Pak, bisa kami tunjukkan dari hasil rekaman kami, dari teman-teman yang ada di panitia. Kebetulan ada memang dari wakil kami, dari pengawas ada yang sempat untuk memfoto Pak.
patung foto. Tapi untuk yang lain kami belum bisa menunjukkan karena memang apa ya saat itu langsung dimasukkan ke kotak itu. Nah ini bisa kami tunjukkan untuk daftar hadir di sini bisa dilihat ini 424 Ada orang, 424 24 yang orang itu yang hadir. hadir. Terus di dalam rekap surat suara ini ada kartu suara yang dipergunakan sebanyak 428. Nah, ini Pak. Terus hasil rekapitulasi suara yang telah kami jumlah ini ada 430. Pak Jati, selaku kuasa hukum dari PPDI Kabupaten Demak, bagaimana tanggapan Pak Jati? Baik, terima kasih Bapak. Jadi begini, kami selaku kuasa hukum dari Pak Badrudin dan kebetulan juga keluarga besar PPDI Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Demak memang telah menerima surat kuasa dari beliau tertanggal 28 Oktober 2022. Kami terdiri dari 3 orang advokat yang bergabung di dalam PPDI. Terkait dengan permasalahan yang muncul, yang terjadi, yang dialami oleh saudara kita, Bapak Badrudin ini memang dari awal sudah kita coba mengkaji, mempelajari peristiwa yang terjadi. Sebenarnya peristiwa Pilkades di Desa Gemula ini boleh dikatakan cacat hukum. Kenapa? Karena tadi sudah disampaikan oleh Bapak Nuruddin ya, dari berita acara yang tidak sinkron dengan jumlah daftar hadir, dengan surat suara, kemudian dengan hasil, itu sudah jelas. Jadi berita acara itu adalah sudah yang benar adalah semuanya harus sama. Nah, yang dipertanyakan dari mana itu bisa terjadi? Logistiknya itu seperti apa kok bisa seperti itu? Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam kepanitiaan ini tidak ada kesiapan atau memang ada unsur kesengajaan atau boleh dikatakan adanya upaya-upaya untuk melemahkan dari klien kami. Ini. Jadi itu terkait dengan tanggapan kami terkait dengan pelaksanaan Pilkades di Desa Gemula. Terkait dengan regulasi yang ada, jadi kami memang selaku kuasa hukum dari Pak Badrudin berupaya ya, mengikuti regulasi yang ada bahwa saat ini sebenarnya masa tenggang untuk upaya hukum bila mana terjadi upaya hukum administrasi ya, bila mana terjadi suatu perselisihan sengketa Pilkades. Itu. Jadi di dalam ketentuan juklak dan juklis yang diterbitkan oleh Bupati Demak itu tenggang waktu untuk penyelesaian sengketa ini adalah 30 hari. Nah, padahal kalau tapi kalau ini kita lihat di regulasi yang ada sesuai dengan tahapan yang kami baca kemarin itu justru pelaksanaan tanggal 16 Oktober tetapi pelantikan tanggal 2 November. Nah, masih ada seharusnya masih ada waktu. Mestinya masih ada hari, waktu 13 hari lagi untuk penyelesaian permasalahan ini. Jadi itu ini adalah merupakan suatu hal yang perlu dipikirkan oleh pemerintah daerah. Kemudian terlepas dari itu, jadi undang-undang sudah mengatur di dalam Perda Kabupaten Demak ya, khususnya yang dibuat sendiri oleh pemerintah daerah Kabupaten Demak sesuai dengan peraturan Bupati Demak nomor 17 tahun 2022 pasal 44 itu berbunyi dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa maka pelaksanaan pelantikan kepala desa terpilih bagi desa yang mengalami perselisihan menunggu sampai dengan selesainya proses perselisihan. Jadi itu peraturan bupati yang baru saja dikeluarkan, kan itu. Tapi ini juga tinggal nanti kita nunggu keberanian dari Ibu Bupati, berani enggak beliau ini
menerapkan atau melaksanakan peraturannya sendiri. Iya, iya. Kalau memang nanti dari Ibu Bupati tetap melantik, berarti beliau adalah melanggar sendiri daripada peraturan yang beliau buat sendiri. Jadi dari upaya-upaya hukum administrasi yang sudah kita lakukan, kami selaku kuasa hukum dari Pak Badrudin ini telah melayangkan surat tidak hanya sekali. Gitu. Jadi yang pertama sudah tertanggal ini 18 ya. tanggal 18. 18 2 hari setelah pelaksanaan pelaksanaan Pilkades. itu sudah melayangkan surat kepada Ibu Bupati. Juga yang kedua tanggal 21 ya. Tanggal 21 juga melayangkan surat lagi sebagai bentuk upaya administrasi, dan yang terakhir hari ini kami dari kuasa hukum Pak Badrudin telah melakukan pengiriman surat kepada dinas terkait, khususnya dalam hal ini Ibu Bupati. Suratnya sudah kami kirim tadi, sudah tanda terimanya sudah kami bawa. Kemudian juga di Permades juga sudah kita kirim kepada Ketua Panitia Desa Gemula dan juga kepada Ketua BPD sekaligus sebagai pengawas. Nah, kalau hal ini nanti ada anggapan bahwa tidak ada sengketa Pilkades di Desa Gemula, sangatlah keliru. Sangatlah keliru karena fakta hukumnya, fakta sudah kita kirim semuanya dan sudah diterima. Jadi itulah yang sangat kurang pas apabila nanti ada anggapan bahwa menganggap tidak ada permasalahan. Jadi dari pandangan sisi hukum, yang pertama bahwa Pilkades di Desa Gemula, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak itu ada sengketa. Iya. Yang kedua, seharusnya jeda untuk menyelesaikan permasalahan itu minimal atau waktunya diberi Ditentukan 30 hari. 30 hari. Tapi ternyata belum ada 30 hari, sudah ada direncanakan pelantikan. Betul. Nah, itu mungkin yang menjadi. Pak Edi Nuruddin selaku saksi di lapangan, apakah itu ada sengketa ataukah tidak? Nah, monggo Pak Haji. Oh ya, terima kasih Pak. Memang kemarin ketika data itu diketahui oleh teman-teman di pengawas atau terutama pengawas di pihak kami, itu disampaikan kepada panitia dan minta untuk dihitung ulang. Namun dari pihak yang merasa nilainya lebih satu suara tadi ya, itu merasa menang, sehingga akan terjadi geger lah atau ramai di sana. Nah, itu yang dikhawatirkan akan terjadi pertikaian. Maka dari panitia itu mengambil kebijakan yang menurut kami ya tidak menyelesaikan masalah. Sebenarnya kalau saat itu diredam di bawah pengawasan dari Muspika ya, ada polisi, ada Pramil situ, terus dihitung lagi malah clear Pak, tidak sampai berkepanjangan seperti ini. Ya, makanya ketika itu dihentikan, terus masalahnya diimbau untuk bisa naik ke atas, artinya untuk bisa membawa masalah ini ke tingkat kabupaten, maka menurut kami ini malah justru memperwet atau artinya tidak menyelesaikan masalah. Kalau saat itu langsung dihitung ulang kembali, saya yakin beres Pak. Jadi sing kalah ya lego, sing menang lego, sing kalah itu legowo, sing menang lego Pak. Artinya lego itu dia bisa memimpin masyarakat dengan terhormat kalau memang itu diselesaikan dengan cara yang baik. Tapi kalau berkepanjangan seperti ini sampai nanti dilantik, berarti ini akan mencederai demokrasi Pak. Pak Badrudin sendiri mungkin harapannya seperti apa terhadap pemerintah Kabupaten Demak itu? Ya, harapan kami dari saya pribadi kepada Bapak pemerintah yang ada di kabupaten, seharusnya bisa bijak dan bisa adil dalam menyikapi ini. Karena berdasarkan bukti-bukti yang ada, ini kan sudah terjadi suatu kesalahan. Dan alangkah baiknya tuntutan kami ini tidak aneh-aneh Pak. Saya hanya minta dihitung ulang kembali. Apa sih repotnya
hanya menghitung ulang, uang itu juga tidak mengeluarkan biaya. Hanya membuka, menghitung ulang kembali, semua paslon dihadirkan, semua saksi dihadirkan dengan transparan, dengan adil, dengan jujur. Ya, harapan kami itu hanya itu, Pak. Jadi dan memohon dengan sangat kepada pemerintah daerah untuk sekiranya menunda pelantikan khususnya di Desa Gemolak sebelum masalah ini diselesaikan. Kembali Pak Jadi. Ini tambahan terkait dengan barangkali nanti yang mendengarkan ini dari para stakeholder di Kabupaten Demak. Jadi dalam perda yang kemarin dijadikan dasar untuk pelaksanaan pilkades ini, kami menilai adanya ada pasal-pasal tertentu yang tidak menguntungkan bagi kaum disabilitas. Ini perlu diperhatikan karena banyak sekali kaum disabilitas ini atau orang-orang tua yang sakit jumbo ini akan menggunakan hak suaranya, tetapi tidak bisa. Karena apa? Di situ tidak ada TPS khusus yang memfasilitasi beliau-beliau ini yang mempunyai keterbatasan. Nah, ini perlu diperhatikan. Seperti klaim-klaim ini sebenarnya kalau kita lihat banyak ya, warga masyarakat pemilih yang seperti itu. Tapi karena TPS dari panitia tidak menyediakan TPS khusus, di mana di situ kita tahu bahwa dalam pemilih ini terdapat ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pemilih itu ada pemilih aktif, ada pemilih pasif. Kalau pemilih aktif sehat-sehat semua, tidak ada masalah kan. Tapi yang memilih pasif ini orang-orang yang sakit tadi, yang jumbo, yang lain ini kan perlu ada keinginan untuk memberikan suaranya sebenarnya. Ya itu kan juga merupakan punya hak untuk ikut serta membangun desanya dengan cara memilih pemimpin-pemimpin yang dia kehendaki. Gitu. Itu tambahan dari kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di lain waktu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.